berharap tidak ada dia. Suku Sunda nggak saya dibala, bener tak? Nah tuh orang ditincak, nah tuh orang diturunkan derajatnya. Suku Sunda damai, tapi lamun diusik pasti ngulek, pasti ngulek. Orang Sunda lain eueuh, orang Sunda lain eueuh, tapi orang regreg yen orang Sunda hade, pokoknya hade. Yen eta si arteria dahlan kudu beta hampura dina hatena, dina hate leutikna, kirang bara eta si arteria dipecah. Dan saudara-saudaraku sekalian, kita bergabung, kita berbabung. Kasinggung tuh etap Sunda dilecek itu. Kasinggung tuh digaji ku negara kesinggung-nginggung urang-urang Sunda. MKRI beberapa suku ingat di MKRI ini beberapa suku kita semua merasa tersinggung. Bila perlu kita ke istana negara. Kalau kita ditenggelam seperti kita. Percuma tentunya gola ke bawah satu pindah gola. Tegawal agak sudah lah mulai jalan. Bapak orang mah di organisasi lain polisi kemudian tahanan. Lain polisi orang kemudian tahanan lain tentara. Jadi di agama orang biasa. Lamun boga kesalahan geus itu dicancang bener teh. Bukan cancang binatang kali bahone si Arley dalan teh. Masa tidak bisa memperjuangkan aspirasi masyarakat Purwakarta ke lebih atas. Sini aja, nggak usah lagi. Sini aja. Kita keting, punten Sana nek ngomongna. Ya, hese. Orang Sunda. Dong keting. Orang Sunda ngomong. Ya, sok ngomong naon. Pengamanan itu. Jadi gini, intinya kami dari Siap mohon izin rekan mohon izin jangan mendesak ya. Mohon izin ya. Amuranya mohon izin ya. Rek kumaha ngobrol dulu ya. sebagai yang dituakan dalam organisasi dari Aliansi Biantara sebagai koordinator dan dituakan di lembaga. Di lembaga dituakan intinya selama ini begitu mendengar begitu. Bang Saryo mohon izin nanti ini Bapak sebelah atas aja biar kelihatan katanya. Bahwa bahasa Sunda itu di wilayah di Jawa Barat pada saat Kejaksaan Tinggi melakukan rapat supaya dipecat kita merasa tersinggung karena rapatnya juga di Jawa Barat. Satu itu. Yang kedua, mereka seperti tidak tahu bahwa di NKRI ini ada beberapa suku. Dalam hal ini terus terang saja kami sebagai warga masyarakat Purwakarta merasa terhina, merasa dilecehkan, dan kami datang ke sini. Yang kami tahu bahwa Kang Deddy Mulyadi ini selama ini selalu terlihat Sunda. Betul. Syukur ini di Jawa Barat. Mangga urusan dia cicing wae. Kami anggap Kang Deddy adalah pembawa nomor 1 di Purwakarta. Kami datang ke sini membawa aspirasi intinya kepada Kang Deddy supaya jangan tinggal diam saja. Bila perlu kami semua akan siap untuk datang ke Jakarta. Siap. Turunkan. Masukkan. Bila perlu menuntut Artley Dahlan supaya diturunkan jadi wakil Raja Jember, terutama kepada Ketua Umumnya Megawati Soekarno Putri supaya diturunkan
pecat dari DPR ini. Setuju tidak semua? Setuju. Takbir! Takbir! Kita dengarkan. Sekarang kita dengarkan bagaimana tanggapan Pupuhu nomor 1 di Purwakarta ini kan ini Mulyadi oleh kita semua. Ya, yang pertama kalau dianggap diam tidak juga kan semenjak ada pernyataan itu bisa dilihat di media sosial saya memberikan pernyataan itu yang pertama. Yang kedua tentunya karena saya anggota DPR RI harus berpegang teguh pada MD3. Seseorang yang menyampaikan pernyataannya pada kegiatan-kegiatan DPR, baik di dalam gedung maupun di luar gedung, itu tidak bisa dipidana. Artinya, dari sisi aspek yuridis Undang-Undang MD3, pernyataan Bang Artaria Dahlan itu tidak bisa dipidana. Gitu kan, tidak bisa. Nah, kemudian yang berikutnya, kalau mengenai sikap dia kan sudah menyampaikan permintaan maaf hari kemarin, ya kan, sikap dia. Tapi kalau teman-teman juga masih ngotot, ya gitu kan, bukan hanya pada permintaan maaf, masih menginginkan yang lain diberhentikan dan sebagainya. Kewenangannya satu, ada kewenangan di MKD, yaitu kan apakah ada itu Majelis Kehormatan Dewan, itu yang menentukan seorang anggota DPR itu bersalah atau tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, hanya itu mekanismenya, karena kan juga orang tidak bisa diberhentikan gitu kan dari anggota DPR tanpa ada putusan hukum yang jelas, kan gitu loh. Jadi apalagi saya partainya beda, kan tidak mungkin secara subjektif saya harus mengomentari mengenai kewenangan yang dimiliki oleh partai yang lain, beda dengan partai yang saya jalani. Itu harus ada pertimbangan-pertimbangan itu. Maksudnya kalau mengusulkan DPR ya kan kalau mengusulkan ya mengusulkan juga pemberhentian kan harus ada mekanisme pemberhentiannya. Memberikan contoh misalnya dulu Pak Fahri Hamzah diberhentikan oleh PKS kan tidak bisa diberhentikan. Dia tetap menang sampai Mahkamah Agung. Nah, tetapi kalau persoalan pernyataan moralitas, misalnya begini, bahwa Bang Artaria Dahlan tuh punya kebiasaan untuk menyampaikan pernyataan-pernyataan yang menyinggung orang lain. Kan gitu loh. Kemudian karena mungkin dirinya merasa pinter, seringkali etika atau adabnya itu menjadi hilang karena kepandaiannya. Ini adalah peringatan yang diberikan kita gitu, misalnya warga Sunda dan berbagai kelompok masyarakat lainnya, untuk setiap anggota DPR berhati-hati dalam mengeluarkan pernyataan untuk tidak menyinggung orang lain, baik secara personal maupun secara kelompok atau secara kelembagaan atau komunitas. Yang keduanya, justru kalau saya terbalik, bahwa Artaria Dahlan itu bisa menggerakkan orang Sunda untuk bereaksi sikap yang sama. Saya baru lihat hari ini ada orang Sunda yang punya reaksi yang begitu keras. Yang ketiganya ngingetin juga kalau kepala Kejaksaan Tinggi berani ngomong Sunda pada forum-forum rapat kerja. Nah, banyak pejabat daerah di Jawa Barat yang tidak mau ngomong Sunda, alasannya tidak bisa ngomong Sunda, atau takut salah ngomong Sunda, atau tidak mengajarkan Sunda pada anak-anaknya. Justru ini adalah forum mengingatkan pada kita semua, kudu era siapa ngomong Sunda, kudu wani. Gitu, kudu wani nyarita Sunda, ada urang teh geti Sunda. Di Sunda. Nah, ini sehingga saya katakan tanggal 17 Januari 2022 itu adalah hari kebangkitan masyarakat Sunda. Di mana masyarakat Sunda ternyata punya ketersinggungan. Dimakan hari nasional. Terus ditindaklanjuti oleh kita. Tong sieun jadi orang Sunda, kudu wani nyarita Sunda, kudu wani ngajarkeun Sunda, kudu wani make baju Sunda. Urang Sunda teh leber wawanen. Kenapa orang Sunda diginikan? Karena selama ini selalu diam. Nah, sekarang kita perlihatkan diri bahwa kita ini bukan orang yang diam teh lain elehan. Waktu na diusik mah nyari. Itu. Jadi sebentar kita tanya dan kita dengarkan. Intinya kami datang ke sini membawa aspirasi, intinya siap untuk menyampaikan ke atas. Ya, kalau aspirasi kita sampaikan.
Beres. Sunda kudu selalu siap. Baik, kita dengarkan semua intinya. Kang Deddy Mulyadi siap menyampaikan aspirasi ini ke yang lebih atas. Ya, kita berdoa mudah-mudahan sudah lan. Ya, Ketua Umum diharapkan.